Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara kajian tafsir ya. Alhamdulillah pada malam hari ini jamaahnya lebih banyak daripada pertemuan kemarin. Nah, semoga bisa terus bertambah lagi dan senantiasa istiqomah. Amin. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan doa syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini marilah kita buka kajian tafsir dengan baca-bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah lagi, mari kita tilawah bersama-sama. Kita murojaah surat Al-Humazah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal muqadah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan tilawah bersama-sama tadi menambah keberkahan pada malam hari ini. Oke, langsung saja acara selanjutnya yaitu inti kajian tafsir. Setelah kemarin kita bersama-sama membahas surat An-Nas yang seru sekali ya tentang jin. Nah, kita akan membahas surat apakah kali ini? Monggo langsung saja kepada Bapak Ustadz Fajar saya persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufus zakiyah wa ba'du. Wa rahmatullah. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa bersilaturahim dalam agenda rutin kita kajian tafsir. Alhamdulillah pekan terakhir kemarin kita telah mengkaji bersama surat An-Nas ya. Setelah sebelumnya kita juga mengkaji beberapa surat-surat yang lain dengan pendekatan tafsir yang barangkali berbeda-beda. Namanya jadi tafsir jalan lain ini. Tapi substansinya kita akan menggali makna, mentadaburi apa saja yang ada dalam surat-surat dalam Al-Qur'an yang kita baca sehingga kemudian kita memahaminya dan kita mampu untuk meletakkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengiringi setiap langkah kita dengan hidayahnya sehingga kemudian kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat dan pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, sebelum kita lanjut pada malam hari ini mengkaji surat yang lain, kita coba review kembali beberapa surat yang pernah kita bahas dalam kajian tafsir kita di sini, ringkas-ringkas saja. Terakhir kita membahas tentu 3 qul ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas.
Di antara makna yang terkandung pada 3 surat tersebut adalah seputar akidah. Diawali dengan Al-Ikhlas yang menyebutkan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, kemudian nanti disambung pada surat An-Nas dan Al-Falaq dengan bahwa hanya kepada Allah lah kita kemudian memohon pertolongan dengan muawwidhatainnya. A'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. An-Nas kemudian juga menjabarkan Allah itu Maha Esa dalam perkara apa saja. Nanti ada Rabbin Nas, Malikin Nas dan Ilahin Nas. Dan kemudian kepada Allah yang Esa itu kita mesti minta perlindungan dari apa? Al-Falaq bercerita tentang kejahatan malam, tentang sihir dan seterusnya. An-Nas bercerita tentang kejahatan apa? Minal jinnati wan nas, syaitan. Terus itu yang kita kaji dalam beberapa kesempatan terakhir. Kita naik lagi ke atas, sebelumnya kita mengkaji surat apa? Urut dari belakang itu. Setelah 3 kul. Setelah 3 kul Al-Lahab ya. Al-Lahab itu bercerita tentang paman Nabi yang diabadikan. Jadi beliau adalah paman Nabi tetapi mengingkari dakwah, bahkan melawan dakwah, dan kemudian Allah abadikan dalam surat Al-Lahab. Allah menjanjikan kehancuran bagi Abu Lahab. Yang bisa kita petik adalah jangan sampai kita kemudian seperti Abu Lahab. Ya kan? Lebih parah lagi, jangan sampai kemudian kita itu orang yang mengaku Islam tapi justru malah dengan segala sesuatu yang berbau aktivitas Islam itu kita malah anti. Itu jangan sampai. Naik ke atas lagi kita sudah kaji surat An-Nasr. An-Nasr bercerita tentang apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah bercerita tentang kemenangan dan sikap apa kalau kita sudah menang. Nanti ada perintah untuk membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dibaca kapan itu diantaranya? Ya, itu beberapa membacanya pada waktu rukuk dan sujud. Itu adalah kandungan dari surat An-Nasr. Termasuk kandungan daripada surat An-Nasr juga adalah ketika kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibaca kapan ini? Sebagai penutup majelis. Kenapa? Di majelis itu kita sudah menang. Sebelum kita bubar betulan, mohon ampun, memuji dan seterusnya. Sebelum An-Nasr kita kaji, kita sudah kaji juga surat urut ke atas Al-Kafirun. Bercerita tentang apa Al-Kafirun? Orang-orang kafir ngapain? Apa? Tukar agama. Enggak tukar cincin aja. Tukar agama ya. Ya. Ini bercerita tentang orang kafir yang mengajak toleransi versi mereka. Muhammad, kita toleransilah, sekarang kita beribadah dengan cara agama kami, nanti besok kita beribadah dengan cara agamamu, misalnya itu. Toleransi semu yang diajak oleh orang-orang kafir. Maka kemudian surat Al-Kafirun Surat Al-Kafirun turun menegaskan bahwa nanti di ayat terakhir bunyinya adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Agamamu punya ajaran, agamaku punya ajaran. Tidak bisa dicampur adukkan. Jadi toleransi dengan mengatakan semua agama sama itu adalah dusta, seperti itu. Nah, sebelum Al-Kafirun kita sudah sempat mengkaji juga surat Al-Kautsar. Al-Kautsar bercerita tentang tentang nikmat. Maka kemudian setelah diberi nikmat, sholatlah dan berkorbanlah. Jadi dulu ceritanya kita kaji surat
Al-Kautsar itu karena bertepatan dengan seputar Idul Adha waktu. Dan sebelumnya kita kemudian mengkaji tentang beberapa jenis tafsir. Ada tafsir bil maksur ya, tafsir dengan riwayat, ada juga tafsir dengan bir ra'yi, tafsir dengan ya, dengan bahasan di logika gitu ya, di logika dengan rasio. Itu namanya tafsir bir ra'yi. Nah, kemarin kita juga sempat singgung bahwa tafsir Ibnu Katsir itu termasuk kategori tafsir bil maksur. Jadi kalau ada satu surat atau satu ayat dibahas, pembahasannya adalah apa yang muncul? Hadis-hadis terkait dengan surat atau ayat yang ditafsiri. Baik, insya Allah malam hari ini kita mengkaji surat yang pendek saja. Saya mengajak surat-surat yang pendek itu jangan sampai kemudian kita tidak paham maknanya, karena pasti surat yang pendek itu sering jadi favorit gitu ya. Terutama kalau sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu kan kita biasa suka baca surat yang pendek-pendek saja gitu kan. Kenapa kalau kita baca surat panjang keburu komat seperti itu. Nah, kita malam hari ini akan mengkaji surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Ini juga surat yang pendek, hanya terdiri dari tiga ayat. Ya. Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini berapa ayat Al-Asr ini? 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr, kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, karena tafsir Ibnu Katsir tadi termasuk tafsir bir ra'yi, pembahasan tentang surat Al-Asr ini di sana itu ada kisah tentang nabi palsu. Jadi ketika membahas surat Al-Asr ini, Ibnu Katsir menuliskan riwayat tentang seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Pada waktu itu posisinya Amr ibn al-As ini belum masuk Islam. Nah, jadi ceritanya Nabi itu ketika itu sudah turun Al-Quran, sudah berdakwah, dan yang disampaikan Nabi itu kan ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran ini kalau kita tahu gitu, ini adalah kalau disebut sebagai perkataan, kalau disebut sebagai tulisan itu, kalau disebut sebagai ungkapan kata-kata, ini bahasa sastranya sangat luar biasa. Dan yang menarik adalah bahwa di masa ketika Nabi turun, orang-orang yang menjadi selebritis pada waktu itu adalah para kira-kira seleb. Cara wis ana Twitter, wis ana Instagram itu selebgram, seleb tweet zaman semono kira-kira siapa? Yang kira-kira banyak, kalau punya akun banyak followernya, banyak friendnya, itu kira-kira siapa pada waktu itu? Ya? Bukan. Yang paling banyak diikuti, yang paling banyak fansnya pada waktu itu adalah para penyair. Jadi selebritisnya zaman itu adalah para penyair. Dan coba kita amati para nabi itu ketika turun mukjizat kepada para nabi itu sesuai dengan zamannya. Zaman Nabi Musa, para selebnya adalah para penyihir. Maka turun mukjizatnya adalah, ya kita tahu kan, tongkat jadi ular, tangan dimasukkan ke kantong ada cahayanya, tongkat pukul ke lautnya membelah dan seterusnya. Ketika Nabi Muhammad SAW, selebnya adalah para penyair. Maka turun mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Dan bahasanya melebihi bahasa para penyair. Jadi
sehebat apapun penyair, sepandai apapun menulis puisi dan seterusnya, tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Yang menarik adalah bahwa Nabi SAW ini seorang yang buta huruf, baca nggak bisa apalagi nulis. Ada nggak orang yang nggak bisa baca tapi bisa nulis? Ada nggak? Orang nggak bisa baca tapi bisa nulis, ada nggak? Ya ada, tapi tulisannya rasa diwaca mesti. Ya kan? Ya, sebagaimana biasanya orang yang tuli nuwun sewu biasanya terus bisu. Kenapa? Karena tidak ada input. Maka sehingga dia tidak bisa menyampaikan output. Nah, kurang lebih begitu. Maka Amr bin As ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan pada waktu itu sebelum beliau masuk Islam ketemu Nabi. Ketemu Nabi, terus kemudian Nabi menyampaikan kepada Amr bin As ini surat Al-Asr. Setelah ketemu Nabi, Amr bin As ini ketemu orang lain, seorang penyair namanya Musailamah. Siapa ini Musailamah? Musailamah ini nanti yang kemudian belakangan hari kita kenal sebagai Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu artinya pembohong. Kenapa? Karena Musailamah ini penyair yang ngaku-ngaku Nabi. Setiap ada ayat Al-Quran turun, dia itu bikin syair yang ngelawan ini gitu. Jadi kurang lebih Allah Muhammad ki mung penyair kelas aku ya iso maksudnya. Kurang lebih Musailamah itu mengatakan demikian. Jadi kalau ketika Amr bin As mengatakan aku dari tempatnya Muhammad menyampaikan satu surat yang pendek tapi padat makna. Jadi Al-Asr ini kan pendek tapi padat makna gitu. Kemudian dibacakan Al-Asr. Apa kata Musailamah? Aku juga barusan dapat wahyu gitu. Bunyinya begini. Terus dia cerita tentang kelinci gitu. Ayatnya iki kelinci. Kelinci apa? Nek di bahasa Jawane ngono, kelinci apa? Nah, kupingmu gede, dodomu ombo tapi liyane cilik-cilik gitu. Maka Amr bin As mengatakan, wahai Musailamah, aku tahu kalau kamu itu berbohong. Sungguh aku menyaksikan bahwa engkau adalah seorang pendusta. Makanya nanti dikenal dengan sebagai Musailamah Al-Kadzdzab, artinya tukang bohong. Artinya bahwa pada waktu itu Amr bin As yang belum masuk Islam pun itu tahu yang satu ini bukan bikinan manusia, kalau yang satu ini bikinan manusia. Kurang lebih begitu. Nah, ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsiri Al-Asr. Hadis lain yang dikutip atau kisah lain yang dikutip tentang para sahabat adalah bahwa dulu diceritakan ada sahabat Nabi itu kalau ketemu itu dia tidak akan berpisah sebelum membaca surat Al-Asr ini. Nah, maka kemudian ini menjadi, kalau kita lihat di tempat kita ya, kalau ada majelis pertemuan itu beberapa di antaranya sebelum mengakhiri majelis itu biasa membaca surat Al-Asr. Ngaji TPA sebelum diakhiri membaca surat Al-Asr sebelum kafaratul majelis misalnya. Masih ada enggak? Masih suka menemui majelis seperti itu enggak? Ya, karena sudah jarang majelisnya ya. Ya. Nah, beberapa di antaranya itu adalah memaknai kisah sahabat ini atau mengikuti kisah sahabat ini. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Asr itu berisi nasihat yang sangat padat luar biasa. Nah, ini Ibnu Katsir sekali lagi menafsiri Al-Asr dengan riwayat. Nah, opini ya. Jadi kalau tadi itu hadis atau baik yang sifatnya marfu maupun mauquf. Mauquf itu artinya sampai pada sahabat, kalau marfu itu sampai kepada Nabi ya. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi kisah Musailamah tadi. Jadi kisah Musailamahnya itu ada di tafsir Ibnu Katsir, tapi tambahan opini dari saya tadi adalah tentang selebritis tadi ya. Dan ini kemudian kalau kita baca di ayat lain, di surat lain, ini nyambung dengan akhir surat Asy-Syu'ara. Ya kan? Saking banyaknya fans para penyair itu sampai ada surat tersendiri namanya
Asy-Syu'ara. Dan Asy-Syu'ara itu pada ayat-ayat akhir Allah mengatakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang keliru jalan gitu. Dan sampai sekarang masih kita lihat, nah. Coba sing biasa ya mungkin beberapa hari ini masih viral tentang artis yang rada ngawur ya. Ya saya tidak cerita siapa, tapi kalau yang mengikuti medsos saya pikir juga tahulah sidik-sidik gitu ya. Pengikutnya ada enggak? Ada. Loversnya ada enggak? Ya meskipun hatersnya juga ada, tetapi hatersnya itu loversnya artis yang lain yang podo-podo error. Gitu kan? Ya, kalau kita lihat fenomena seperti ini itu sudah lama dari dulu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ya, para penyair itu diikuti oleh oleh orang-orang yang tersesat, padahal yang diikutinya lebih tersesat. Maka kemudian ini hubungannya dengan bagaimana kita memilih idola. Karena idola itu nanti akan jadi model. Kita akan cenderung mengikuti model yang jadi idola kita. Kalau idolanya penyanyi, mendino nyanyi. Kalau idolanya pemain bola misalnya, hobi kita akan ikut menjadi ya berkaitan dengan bola gitu. Mbah nek bal-balan tenan ya setidaknya main PS gitu. Atau paling enggak membaca beritanya, mengikuti misalnya. Kok begini gak champion apa ya? Ya misalnya gitu loh. Liverpool atau Real Madrid? Ya. Seperti itu. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman dan beramal soleh. Nanti kan sama nyambung dengan konten di surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr diawali dengan wal asr, demi masa. Ada dua tafsir sebenarnya tentang wal asr ini. Ya. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang nek basa Jawa niki wigati. Sesuatu yang penting harus diperhatikan. Maka ketika Allah bersumpah wal asr, demi masa, pertama yang kita lihat asr itu apa? Sesuatu yang penting tentang asr ini apa sampai Allah menjadikannya sebagai sumpah? Maka nanti ada dua makna. Makna yang pertama ulama mengatakan demi masa. Masa itu apa? Ya masa itu satu periode waktu gitu. Kita kenal atau zaman lah gitu. Maka kita kenal ada masa penjajahan Jepang, masa penjajahan Belanda atau zaman penjajahan Belanda misalnya. Masa Orde Baru, masa Orde Lama. Ada masa lalu, masa kini dan masa depan. Ada juga masalah buat lo. Ya, itu masa itu. Tapi ada juga mohon maaf, saya lagi agak kedinginan habis kehujanan. Ya. Ada juga yang memaknai kedua wal asr ini demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Ya, waktu asar ini berbicara tentang apa? Nek sing tren tahun lalu itu senja. Ya, bercerita tentang senja itu artinya apa? Ya, sudah waktunya hampir larut waktunya pulang, waktunya kembali. Maka ya waktu ini waktu yang krusial, kemudian Allah bersumpah dengan demi waktu asar. Tetapi makna yang pertama, yang demi masa dalam arti sebuah periode waktu yang panjang, ini lebih diikuti oleh para ulama. Apa yang Allah sumpahkan dengan masa ini? Allah bersumpah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Piye to rugine menungso?
Jadi Allah bersumpah bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maka sekarang mari kita tanya, kita manusia bukan? Yang hadir di sini ada yang bukan manusia? Ada? Ya barangkali ada jin yang ikut kajian kita, ya nggak tahu, Allah alam. Tetapi kalau kita merasa diri kita manusia, maka ayat ini mengatakan sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Maka sesungguhnya kita hidup itu rugi. Dan kalau tadi Ibnu Katsir itu tafsirnya bil ma'tsur ya, dengan riwayat tadi, ada tafsir yang bil ra'yi dengan logika. Misalnya diantaranya kalau yang dekat dengan kita di Indonesia itu ada ulama yang dulu menulis tafsir namanya tafsir Al-Azhar. Yang menulis adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa ini Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Ada yang pernah dengar nama ulama ini? Ulama asli Indonesia. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa? Pernah kenal sosok ulama ini? Ulama asli Indonesia, reputasinya diakui di dunia internasional. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau saya singkat namanya semua pasti kenal. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, biasa dipanggil dengan singkatan namanya Hamka gitu. Ya, sebagaimana Susilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai misalnya gitu. Nah, ada ulama dulu Indonesia asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, kita lebih kenal dengan nama panggilan yang merupakan singkatan itu, ya, Hamka. Atau kita kenal sebagai Buya Hamka. Beliau menulis juga kitab tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Ketika menafsiri surat Al-Asr ini, ayat 2 yang mengatakan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, beliau menulis, nek dipikir-pikir, kurang lebih ya, saya enggak bahasanya enggak ngono karena beliau kan bukan orang Jawa. Beliau kan aslinya Sumatera Barat. Tapi kalau kita maknai bebas dalam bahasa kita, nek dipikir-pikir jan-jane menungso ki urip ki mung anane sarwa rugi. Kenapa? Karena nek dipikir-pikir jan-jane wong urip ki mung rekoso lan rekoso. Kita hidup itu banyak susahnya atau banyak senengnya? Jujur wae. Ya. Coba dipikir, kita hidup dari subuh ya. Dari bangun pagi kita sampai tidur lagi itu akeh rekosone apa akeh senenge? Ya. Nah, Simbah yang sudah paling banyak makan asam garam kehidupan ini mengatakan akeh rekosone. Rata-rata kita umurnya berapa tahun? 17. Ana sing nom dhewe 17, ya. Ada yang 20, 30-an, 40-an tahun misalnya. Coba kita ingat kembali dari kita sekarang sampai waktu kita kecil. Hidup kita itu banyak senangnya atau banyak susahnya? 50-50 apa no friend? Apa kalau di audience? Ya kalau dipikir-pikir sesungguhnya manusia hidup itu semuanya lebih banyak ruginya. Mungkin ada senangnya sebentar. Manusia lahir, ya oke lah, lahir itu semua kebutuhannya dicukupi oleh orang tuanya. Gede sithik bendina diseneni wae. Rugi ra? Ana sing seprene saya diseneni mbokne. Ya toh? Nggih, sampai wis sepuh pun saya diseneni gitu. Kene manten lanang sing paling nom sapa? Bapak-bapak sing mantene paling nom sapa? Ya? Oh, zaman cilik senani mbokne, saiki senani bojone. Misalnya gitu ya. Ya kalau dipikir mana hidup itu rugi tok gitu. Susah wae, ya kan?
Tadi anak kecil gitu kan semua dicukupi. Gede sithik kan urip dhewe. Ya kan? Senangnya itu sementara. Setelah itu semua adalah beban. Uripe iki akeh rekoso gitu loh. Kon sekolah. Ya kan? Ya sekolah sih biayai wong tuane, lulus sekolah. Le, pokoke saiki kowe iki wis lulus leh mau sekolah, kowe urip dhewe, aku ora bakal nanggung, kowe golek pangan dhewe. Susah apa seneng? Ya kalau dipikir-pikir susah gitu kan. Sampai ada guyonan mengatakan dhisik zaman cilik iku kakean dolan sampai lali mangan. Saiki wis gedhe umyek leh golek mangan sampai lali kapane oleh dolan. Apa? Susah. Nah, dadi mantan paling senenge pirang dina? Mbah, nuwun sewu mungkin nek sami terus ajrih dados mantan repot nih Mbah niki. Ya. Jomblo susah bendina dibuli. Mas kapan leh murabi? Ya kan? Sekolah takoni kapan leh lulus, lulus kapan takon leh rabi. Takoni meneh kowe saiki nyambut gawe apa? Wis rabi anakmu wis pira? Semua hidup serba susah gitu kan. Dan ini kalau dipikir-pikir janjane kita hidup itu ya rugi, ongonane mung rekoso gitu kan. Ya, dipikir lagi ada orang yang kaya gitu kan, dulunya orang yang nuwun sewu barangkali secara ekonomi enggak punya, pengen makan-makan enak itu enggak kelakon karena ora duwe duit. Terus kemudian dia bekerja, tambah kaya, begitu kaya, dia bisa beli sesuatu yang dulu enggak pernah bisa dia makan karena enggak punya uang. Sekarang dia bisa beli tapi ra iso mangan. Mangan sithik didodok karo dokter Pak, hati-hati kolesterol, asam urat, gula darah. Ya toh? Zaman cilik ra iso mangan mergo ra duwe duit, saiki wis gedhe wis sugih ora oleh mangan mergo ya hidup itu semuanya serba rugi. Maka kemudian ya sudahlah. Hakikat kehidupan yang secara kasat mata rugi itu jangan sampai kemudian kalau sudah di dunia kita rugi seperti ini, nanti di akhirat juga menjadi rugi. Gitu. Kan repot, neng dunia rugi, neng akhirat rugi. Maka marilah hidup ini, surat Al-Asr ini mengajak kepada kita semua, yuk rekoso-rekosone urip, susah-susahnya kehidupan dunia, rugi dalam tanda kutip rugi-ruginya kehidupan dunia ini, mari kita sikapi sehingga menjadi nilainya ibadah. Nek cara cah nom saiki iku moga-moga lelahe dadi lillah. Itu sesungguhnya makna Al-Asr. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah 4 hal. Allah menyampaikan di surat ketiga Al-Asr itu, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 4 hal. Napa mawon? 1, alladzina amanu, menjadi orang yang beriman. Kenapa? Dengan kita beriman ning donya mungkin rekoso, tetapi dengan kita beriman Allah menjadikan untuk orang-orang beriman itu surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik manusia. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. 1 dan 2. Beriman dan beramal soleh. Beriman itu artinya yakin dalam hati. Beramal soleh keyakinannya menjadi perilaku. Orang-orang yang seperti ini dijanjikan surga. Sehingga apa? Ya tadi, lelahnya menjadi lillah tadi. Tetapi tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya beramal soleh. Ini masih dilanjutkan dengan 2 poin berikutnya. Apa poinnya? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apa artinya? Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kita perhatikan konten ayat ini adalah 2. Yang pertama itu terkait dengan diri sendiri.
Dua, yang terakhir dengan kehidupan sosial. Ya. Dan keempat-empatnya ini Allah sambungkan dengan dan. Perhatikan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menasihati, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan itu artinya apa? Ya semuanya. Misalnya saya minta tolong, Mas, nyuwun tulung saya diambilkan buku dan bolpen. Itu sepaket. Tetapi kalau saya bilang, Mas, nyuwun tulung saya dibawakan buku atau bolpen, itu berarti yang ya, salah satu pun cukup. Tetapi ayat ini keempat-empatnya disambung dengan wa, artinya dan. Berarti keempat-empatnya harus ditunaikan. Maka kita harus secara pribadi menjadi orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat, berusaha menjadi orang yang imannya tambah, amal solehnya tambah. Tetapi itu tidak cukup, masih rugi dong. Biar nggak rugi, dua yang terakhir juga harus ditambah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus mengajak yang lain. Ya, jadi tidak cukup lihat lingkungannya bubrah, yang penting aku wis sholat, yang penting aku wis ngaji, yang penting aku ramai beling, koncoku beling, wis koncoku itu urusanku. Masih rugi. Kenapa? Karena wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabrnya belum dilakukan. Ya, semuanya dikerjakan. Maka harus memperbaiki diri dan berdakwah. Ulama mengatakan aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu, ajak juga yang lain untuk bersama-sama menjadi baik. Tidak cukup kita menjadi orang soleh. Ya, dua pertama itu berarti kita menjadi orang soleh, tetapi kita juga harus menjadi pribadi yang muslih. Apa bedanya soleh dan muslih? Soleh itu artinya ya apik-apike dhewe. Kalau muslih itu artinya orang yang memperbaiki keadaan, memperbaiki lingkungan, memperbaiki diri sendiri, keluarganya, tetangganya dan seterusnya. Ya, maka di akhir kajian ini bahwa untuk diri saya pribadi saya mengingatkan kembali inti dari surat Al-Asr ini. Kita semua pada dasarnya rugi. Juga ini mengingatkan kita semua. Pada dasarnya kita itu rugi, maka biar kita tidak rugi, mari 4 perkara ini kita benar-benar lakukan. Kita perbaiki diri, kita perbaiki lingkungan. Sekali lagi, menjadi baik apik dhewe itu tidaklah cukup menghindarkan kita dari kerugian. Ulama shawab, saya kembalikan pada yang memandu acara. Mohon maaf banyak kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Fajar tentang penjelasan tafsir surat Al-Asr. Mengetes. Oke, acara demi acara sudah kita lalui, sesi tanya jawab sudah kita lalui. Tiba saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum acara kajian tafsir ini saya tutup, saya selaku MC mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika banyak tutur kata yang kurang berkenan dalam membawakan acara ini. Mari kita tutup kajian tafsir pada malam hari ini dengan baca-bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan kajian tafsir pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.